Dan saya mengalami dulu pernah saya tes di kuburan. Jadi ke kuburan itu jalan sendiri, bawa korek cuma 2 batang dikasih koset aja. Jadi tugasnya set, lihat nih, kain kapan itu adalah pengingat mati kita. Ini bisa dihitam nih kalau saya telepon ini. Zenwalk Hariyato representing from Pencak Silat PSHT Denny Wewe. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Mas Adi sehat? Alhamdulillah sehat juga. Suatu kehormatan Studio Zenwalk didatengin seorang Denny Wewe. Thank you loh Bang udah mau datang ke sini. Siap. Ngomong-ngomong dari mana sih Bang? Kok bisa di Jakarta tadi? Saya ini suka mental kemana-mana nih. Jadi sebenarnya di sini lagi ada kegiatan sih ya. Sebelumnya standby-nya di Bandung, jaga anak. Karena istri lagi persiapan pertandingan buat PON. Jadi di sini ada kegiatan, kemarin ada undangan untuk jadi host tentang film Pencak Silat. Jadi kebetulan ada di sini dan di DM. Langsung meluncur ke sini nih. Padahal besok saya mau pulang loh. Pokoknya sempetin. Jadi rezeki saya nih Bang ya. Rezeki saya Bang ya. Sambil silaturahmi lah. Nah, mungkin teman-teman Zenwalkers banyak yang belum tahu siapa sih Denny Wewe. Kalau saya sih perkenalkan lah ya, nama saya bukan Denny Wewe sebenarnya. Denny Aprisani. Denny Aprisani. Wewe itu istri saya. Jadi channelnya saya Denny Wewe. Melekat ternyata namanya ya. Tapi nggak apa-apa. Denny Wewe ini nama channel yang dikolaborasi sama nama istri. Iya. Dan kebetulan istri saya juga sama kayak saya. Saya ini pencinta pencak silat ya. Lebih tepatnya juga silat. Mantan atlet pencak silat. Dulu pernah menjadi atlet juga. Istri saya juga gitu. Kalau istri saya masih aktif. Sekarang Bang Denny? Sekarang saya nggak aktif lagi, udah jadi, kalau di Palembang saya pelatih. Kebetulan di sini saya nemenin istri saya. Jadi sekarang jadi coach saja ya? Ngasuh ya, sambil nemenin istri juga lah. Tapi lebih tepatnya ngasuh anak juga gitu. Oke, kita mulai aja dari sini Bang. Siap. Sejak kapan Bang Denny ikut PSHT? Karena setahu saya Bang Denny ini lengket dengan PSHT atau membawa bendera besar PSHT. Oke, jadi awal saya pertama kali pencak silat tuh universal bela dirinya lah ya. Jadi di pencak silat ada perguruan, tapi kalau di PSHT itu disebutnya organisasi. Pertama kali ikut itu tahun 2002 itu kelas 1 SMP. Jadi kebetulan pada saat itu ada ekstrakurikuler di sekolah. Dan saya belum tahu PSHT itu apa, taunya pencak silat kan, pencak silat dari Indonesia, penasaran. Tapi dulu memang seneng kayak nonton film bela diri, kungfu, gitu. Memang seneng banget sih. Kebetulan di sekolah ada pencak silat, tertarik dan baru tahu ternyata pencak silat itu banyak banget perguruannya, bukan pencak silat doang. Dan yang di sekolahan itu adanya PSHT. Oke, cuma PSHT, nggak ada perguruan yang lain? Nggak, tapi biasanya gitu sih, di satu sekolah cuman satu perguruan biasanya. Dan bela diri yang lain gitu yang misalkan taekwondo, karate, ada. Tapi nggak tahu saya tertarik ke pencak silat gitu. Apa yang bikin Bang Denny tertarik dengan PSHT? Pada saat itu pencak silat ya, saya nggak tahu PSHT. Jadi ikutnya pencak silat. Karena pencak silat saya dikasih tahu pencak silat ini bela diri Indonesia loh. Jadi tertarik sih, pengen cari tahu. Ternyata setelah ikut organisasinya PSHT dan semakin saya latihan, kekeluarganya tuh kuat banget tuh, keren banget pokoknya sih. Kalau menurut saya pribadi ya. Iya. Dan latihannya pada saat saya 2002 tuh masih keras-kerasnya banget. Jadi kalau nggak disiplin dihajar lah gitu kan. Iya. Ya ini menarik nih. Kalau nggak disiplin dihajar. Kalau sebenarnya sih di dalam ajaran PSHT sendiri itu ajarannya bagus banget. Ya. Tidak ada suatu hal mengajarkan yang jelek atau arogansi, nggak ada di sana. Keras juga pada zamannya saya tuh, kerasnya bukan berarti merusak ya. Tapi misalkan kerasnya lebih mendidik deh.
Jadi misalkan Keras kamu mendidik. telat, tapi dikasih tahu deh, kalau kamu telat, kamu akan dihukum nih seperti ini. Jadi sebenarnya itu melatih kedisiplinan kita juga Ya, supaya jangan telat. Dan nah ini kadang beberapa oknum nih yang menyalahgunakan seperti ini. Keras harus dihajar habis-habisan kayak gitu kan. Keras harus sampai terluka-luka. Nah ini nggak boleh nih. Jadi Oke. di ajaran PSHT sendiri itu keras tapi tujuannya mendidik, bukan mencederai. Nah ini kadang disalahgunain. PSHT itu keras loh, tapi kita harus tahu kerasnya itu bagaimana. Ya, ya. Kerasnya harus mendidik. Keras boleh, kasar jangan. Oke. Maksudnya ke kepala itu jangan kan. Memukul juga harus tahu aturan di mana yang dipukul. Jadi Ini memang harus maksudnya mengerti. konteksnya ketika latihan PSHT gitu maksudnya ini. Ya latihan PSHT. Mm-mm. Ini yang saya alami ya. Mm-mm. Karena mungkin di beberapa tempat ada beda-beda. Iya. Tapi yang saya tahu ajaran PSHT itu bagus. Iya, iya. Kerasnya harus keras mendidik, bukan keras ngawur. Jika dia ngawur itu salah. Jadi waktu saya kecil dulu, jadi tertarik banget, excited banget dengan bela diri gitu. Dan lingkungannya memang para pendekar lingkungan Iya, saya. karena waktu memang itu. kampung silat kan sana. Iya gitu. Bahkan banyak tugu nih di tempat lahir saya tuh banyak banget tugu-tugu PSHT itu banyak banget. Bahkan waduh, setiap ke kampung sebelah ada tugu lagi, kita ke sana lagi ketemu tugu lagi dari Purwodadi ke arah Jawa Timur tuh hampir setiap ini nemuin tugu gitu. Kalau di Jawa sana tubuhnya banyak banget gitu ya. Banyak banget. Nah, ini juga gue sebenarnya penasaran pengen nanya langsung ke orang PSHT nih. Boleh. Tugu itu maksudnya apa sih? Sebenarnya kalau tugu itu ya mungkin suatu kebanggaan saja sih ya. Jadi dia saking cintanya dia membuat tugu atau membuat rumah ada lambang PSHT-nya. Tapi justru di tempat saya tugu nggak ada. Tempat abang di mana ya, maaf? Palembang, Abang asli orang Palembang. asli orang Jadi Palembang. mengenal PSHT di Palembang. Di Palembang. Oke. Tapi pusatnya tetap Madiun. Oh. Jadi PSHT itu berasal dari Madiun. Madiun. Balik lagi ke Tugu tadi. Tugu tadi yang dimaksud tuh tadi cuman Suatu sebuah- kebanggaan Suatu aja, kebanggaan. simbol. Oke. Enggak harus kewajiban enggak sih. Bahkan yang terjadi di sana tuh sering Ada gesekan gara-gara dihancur. tugu. Ada beberapa yang Tugu tuh dia ada yang rusakin. Dihancurin ya. Ada yang di Nah, Ini pilok-pilok. kadang suka disebut dengan pendekar tugu nih. Oke. Nggak berani datangin orangnya, tugunya yang dirusak padahal tugu nggak bersalah. Itu juga kejadian Iya, sih iya, banyak kan. Gara-gara tugu ribut. Iya, benar. Di Jawa begitu yang terjadi. Iya. Saya nggak ngerti sih. Jawa agak keras, cuman yang diributin apa juga bingung saya. Dan saya nggak suka kalau yang ribut-ribut, nggak suka. Dan banyak hal-hal yang kayak apa ya? Jadi saya tuh dulu pengen belajar jadi ragu gitu. Kayak tadi salah satu contohnya. Terus kayak misalkan ini lagi makan permen. Nah, ini gue cuman denger doang, nggak tahu kebenarannya ya. Kalau Jadi makan permen mendengar dari gantian. orang-orang yang Kalau satu permen buat banyak teman-teman yang lain harus ngerasain juga. Itu gimana seperti itu, Bang? Kalau sebenarnya di ajaran PSHT sendiri nggak ada yang kayak gitu. Ya mungkin itu inisiatif warganya menurut dia. Ini persaudaraan. Jadi kamu tuh dulur, saling rasa. Tapi saya sendiri kalau permen kayak gitu, saya kurang setuju. Karena nggak tahu kalau kita misalkan ada sakit kan. Ya cara mempererat persaudaraan banyak lah. Ya. Tapi nggak kewajiban kayak itu. Nggak ada di ajaran PSHT kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Mungkin maksudnya saling berbagi gitu. Ini pupung ada orang PSHT ya. Aku nanya jadi Jadi sebenarnya bisa terjawab. aja sih. Jadi aku tuh memendam pertanyaan ini dari kecil loh, Bang. Oh gitu. Dari kecil nih sampai gede. Unek-unek Sampai ya. dulu tuh aku bener-bener gak mau belajar silat tuh. Gara-gara Ya aku ngeliat kayak gitu Pertanyaan-pertanyaan seperti silat itu ya? dan sering terjadi rusuh di daerah aku gara-gara silat gitu. Jadi aku lebih memilih bela diri yang malah dari negara lain gitu. sebenarnya rusuhnya mereka tuh plus minus ya. Cuman banyakkan minus kalau menurut saya. Ya plusnya itu mungkin karena saking cintanya dia sama organisasi, ketika ada gesekan dikit dia lo jangan ngata-ngatain organisasi saya gitu. Jadi cinta banget sebenarnya. Loyalitas Iya, yang begitu loyalitasnya tinggi. kuat banget. Tapi dari sisi negatifnya, ketika mereka ribut, bukan mereka yang disalahin, organisasi. Nah, yang kayak gini sebenarnya harus dipikirin matang-matang.
Apalagi sampai dipiralkan di media sosial, jangan sampai kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Yang nonton bukan cuman antar pesilat aja, orang awam juga yang bisa menilai. Nah, yang menarik juga nih, Pupung ada orangnya gue nanya langsung. Banyak undang-undang kayaknya. Banyak banget gue pendem dari kecil loh. Jadi tuh di Jawa sana sering terjadi warga PSHT nih. Dia mentah punya konflik apa, punya apa masalah sama seseorang gitu yang bukan orang PSHT, berantem, TS. Dan tiba-tiba nih banyak sekelompok hitam semua. Dihitamkan ya. Itu seperti apa Bang Denny? Kalau pandangan saya sih ini kadang oknum menyalahgunakan persaudaraan. Tapi di luar dari itu memang persaudaraan PSHT itu kuat banget. Jadi ada masalah dikit dia datang menemanin semua. Tapi sebenarnya jangan juga dihajar. Mestinya dewasa nih. Kadang oknum-oknum yang baru disahkan biasanya yang masih kecil ini yang suka ribut. Justru yang sesepunya seperti itu nggak mau ribut kayak itu, melarang banget. Ya di luar dari itu sih karena loyalitas dia kuat banget memang. Dan nggak diajarkan harus memang menghakimin, enggak. Ya kalau salah. Saya pernah berdebat juga sama dulur sendiri ya. Jadi sebenarnya lebih kayak sharing-sharing ya. Di grup kayak gitu. Dasar PSHT itu memang persaudaraan. Pertama, bela diri yang kesekian lah ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun masalahnya, persaudaraan yang diutamakan kata dia. Tunggu dulu, saya bilang. Oke, persaudaraan memang dasar kita. Tapi harus didasari dengan ilmu, ku bilang. Enggak, pokoknya persaudaraan, apapun masalahnya benar salah, persaudaraan diutamakan. Enggak, tetap saya bilang persaudaraan harus didasari dengan ilmu. Kenapa? Kalau kamu tidak didasari dengan ilmu, ketika misalkan nih ada dulur kamu maling, dia bilang tolong saya dong, saya mau maling. Kalau kamu cuman menganggap ini persaudaraan, pasti ditolong. Tapi kalau kita nangkapnya dengan ilmu, kita tegur dulur kita tadi, jangan, itu salah. Kalau dia menganggap saudara, ajak hal yang baik. Saudara. Jangan. Jadi dilarang kayak gitu. Jadi memang harus didasari dengan ilmu juga. Jangan menganggap mentah-mentah persaudaraan, benar salah harus ditolong. Jadi misalkan Bang Denny ini punya masalah, anggap aja sama saya lah. Kita berantem lah. Dan Bang Denny kurang puas dengan hasilnya gitu. Anggap aja misalkan Bang Denny kalah. Bang Denny apakah akan membawa hitam? Enggak. Hitam tuh semut hitam ya, julukannya biasanya ya. Semut ireng. Apakah seperti itu? Enggak sih, kalau saya pribadi enggak. Dan saya enggak hobi berantem, mending bertanding aja. Ya kan misalkan tadi. Ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Dan yang terjadi nggak bisa dipungkirin loh. Di Jawa sering banget terjadi. Di Jawa sering kayak gitu ya. Makanya ini adalah tugas saya sebagai public figure-nya di media sosial ya. Saya harus meluruskan nih. Sebenarnya ajaran PSHT itu bagus banget. Bagus. Nah, kadang oknum ini menyalahkan persaudaraan seperti ini. Makanya kadang saya sering datang ke perguruan kayak kan. Saya sendiri walaupun datang kemanapun saya tidak takut. Karena saya tidak menganggap dia musuh. Kalau saya menganggap Mas Adi musuh, saya pasti takut datang ke sini. Saya nggak menganggap musuh, ngapain saya takut? Walaupun di sini banyak banget orang gitu lah. Tapi kalau saya menganggap Mas Adi musuh, ketar-ketir saya. Mau pakai kaos PSHT aja takut mungkin. Mungkin wilayah sana nggak sembarangan pakai kaos. Tapi kalau saya mau kemana aja saya berani. Bahkan misalkan dari perguruan A dengan B bermusuhan, saya berani datang yang bermusuhan itu. Saya menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak ada masalah. Misalkan ya di Jawa sana nih, anggap aja karena di sana yang sering ribut ya. Di Jawa sana perguruan A dengan perguruan B bermusuhan. Lantas apakah saya yang di Palembang A dengan B tadi harus bermusuhan juga? Enggak. Kayak itu. Kita tunjukin sebenarnya di organisasi nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah orangnya, personalnya. Iya, oknumnya. Mau sebanyak apapun itu oknum. Terus oknumnya banyak ya tetap oknum. Nggak bisa disalahkan PSHT-nya. Sering terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Berarti itu oknum. Karena di ajaran nggak ada. Mungkin kurang pemahaman tentang arti persaudaraan itu sendiri. Iya, sebenarnya dia saking cinta persaudaraan banget mungkin ya. Cintanya. Tapi nggak mikir dampak ke depannya. Justru semestinya kalau dia cinta dengan organisasi, tindakan kita tuh dipikirkan dulu. Ini berdampak positif atau negatif ke depannya.
Ya contohnya dampaknya kayak ke saya orang Iya, awam ya, yang makanya kan pengen ikut belajar bela diri jadi takut bener mikir. nggak ya gitu. Iya, Ini salah nggak ya? Jadi masih ragu gitu. Sebenarnya kayak gimana sih gitu. betul. Saya juga mungkin kalau saya nggak masuk PSHT dengar cerita kayak gitu, ya berpikiran yang Ngeblok duluan aneh-aneh. pasti. Iya, berpikir yang aneh-aneh. Tapi setelah saya masuk, ternyata ajarannya bagus. Jadi udah nyemplung, tahu. Tahu kan. Berarti saya Seluk-beluknya salah. Gimana? Berarti saya salah nih. Harusnya Salah. nyemplung dulu. Ya, harus ikut dulu ya, baru berkomentar ini. Iya, berarti saya salah. Oke, saya akuin saya salah. Waktu itu Ada nggak lagi nyemplung dulu. unek-uneknya? Banyak. Tanyain aja, Unek-unek, jadi saya jawab. Kayak gue curahan hati nih ya. Mumpung ada praktisinya langsung dan memang yang kompeten gitu. Siap. Dia kompeten untuk menjawab itu karena memang dia pelakunya. Nah, ini menarik banget nih. Nah, di PSHT itu kan harus bawa ayam jago kalau nggak salah, ayam Oke, jago. ya. Nah, itu tuh untuk apa? Mungkin kalau orang awam mikirnya musrik gitu ya. Kalau di Jawa itu kan biasanya ayam jago dibikin ingkung, Emang betul. terus jadi sesaji. Apakah di sesaji PSHT apa sesajen? sesajen kayak sesaji, Oh, gitu sesaji ya? bahasa Indonesianya kali ya. Oke, ya. Kalau bahasa Jawanya sesajen. Sesajen. Nah, apakah di PSHT ingkung itu digunakan untuk sesajen apa enggak? Nggak, jadi sebenarnya saya jawab hal yang untuk umum ya. Mungkin Ya. seterusnya itu adalah privasi dari organisasi. Mm-mm. Kalau untuk ayam sendiri itu nggak harus dari siswa enggak, tapi pada saat mau pengesahan menjadi warga kita mempersiapkan ayam. Ayam ini bukan buat apa-apa ya, maksudnya buat menjadi sesajen enggak. Tapi ayam ini ada kriterianya ini. Ini pandangan orang yang belum nyemplung dan orang awam loh, Bang. Iya. Maaf. Iya, nggak maaf nih. apa-apa. Jadi memang orang awam harus tahu juga. Ayam ini dia ada kriterianya, harus bagus, nggak boleh cacat ayam ini kan. Bukan berarti aneh-aneh. Kayak mau kurban gitu nggak sih? Iya. Kayak mau kurban. Ya memang dikurban. Jadi sebenarnya ayam ini salah satunya kurban. Jadi kita ayam yang kita rawat ntar dikurbanin dan disedekahin ayam itu. Oke. Jadi kalau kita sedekah sama orang harus yang terbaik, nggak boleh cacat. Masya Allah. Gitu sebenarnya. Jadi jangan ada yang pikiran Seuzon aneh-aneh. saya ya. Atau dulu memang kurang edukasi saya. Kurang edukasi ya. Ya 11-12 sama seuzon. Tugas Anda meluruskan ini. Pasti gue yakin nggak cuman gue doang yang berpikiran kayak gini. Banyak kok, banyak. Gue yakin. Tapi untuk karena dari Ustadz sendiri juga banyak yang ikut PSHT dan menjelaskan tentang ayam itu udah banyak banget sebenarnya. Tapi kalau orang nggak tahu melihat sepihak ya seperti kayak gitu kejadiannya. Ya memang harus nyemplung atau bertanya langsung nih, gitu kan. Soalnya di zaman saya tuh kayak Sakral banget. ayam, terus ke kuburan lah apa segala. Gue nggak tahu ngapain di kuburan tuh ngambil sabuk oke. kah apa nggak paham ya. Memang Saya bisa ngelihatnya tuh jawab udah. kalau masalah kuburan kayak gitu. Sebenarnya kalau nyari sabuk di kuburan itu nggak harus sih. Ya. Di mana aja bisa. Tapi kebanyakan kalau zaman dulu itu ngambil sabuk ke kuburan. Mungkin sekarang juga masih ada. Cuman kebanyakan sudah nggak ada lagi ya. Ya intinya itu untuk tes mental aja sih. Berani Tes nggak ke mental. kuburan. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Oke. Dan saya mengalami dulu pernah saya tes di kuburan. Jadi ke kuburan itu jalan sendiri, bawa korek cuma 2 batang dikasih koset aja. Jadi tugasnya set lihat nih ada Oke. sabuk nggak gitu loh. Hati-hati kepegang ular ngeri juga kan. Ya lebih kurangnya kayak dia tes mental lah, berani atau enggak sih. Gue tertarik dengan yang bawa korek 2 itu. Nah, Kalau koreknya habis lu nggak nemu sabuknya gimana? nah itu yang dimarah kita. Dimarah. Iya. Lu nggak jadi dapat sabuk berarti? Jadi namanya kita tes sabuk di PSHT itu memang kita Ini menarik nih, ini menarik. sebagai siswa itu dicari kesalahan. Oke. Makanya kita jangan melakukan kesalahan karena kalau di dalam PSHT itu kalau kamu salah dikit ya dimarah habis-habisan gitu kan. Jadi ya tempatnya salah siswa itu emang. Oke. Kok Pasal kamu- 1. Iya, Senior pasal nggak 1. pernah salah. Iya gitu. Ya mau nggak mau. Nah, gitu emang. Oke. Jadi 2 korek itu kita memang harus benar-benar nih. Misalkan dapat nih sabuk, tapi sulit juga buat dapat itu kan. Kuburan itu besar, gelap juga gitu. Kita nggak tahu Serem, Pak. tempatnya baik apa dia di pohon atau di dalam ini atau diikat di itu kan kita nggak tahu. Nah gitu. Tapi ujung-ujungnya lama-lama rame juga di kuburan itu. Kalau udah Iya. akhir-akhir kan orang nggak ketemu nih yang masuk baju. Bahkan saya pernah menemuin orang PSHT latihan di kuburan. Nah kalau itu nggak ada.
Saya pernah ngelihat langsung. Nah mungkin itu oknumnya yang aneh sih. Bukan sih. Waktu itu kalau nggak salah memang nggak ada tempat latihan lain selain di situ. Mungkin. Jadi di samping kuburan latihan. Ya mungkin karena nggak ada tempat. Tapi kalau keharusan latihan di kuburan itu nggak ada. Pokoknya di PS1 nggak ada aneh-aneh sih. Nah ini juga cukup menarik nih. Masih ada hubungannya sama serem-serem nih. Kayaknya serem banget Saya sih denger-denger nih. Hah? Saya denger-denger nih. Mungkin pendengaran saya salah atau gua misinformasi gitu. Itu sabuk yang dikenakan warga PS1 itu Ya. kain mori ya. Iya, kain mori atau kain kapan memang betul. Kain kafan. Takut ya. Serem sih. Sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh dari kain kapan itu sendiri ya. Lebih tepatnya kain kapan itu adalah pengingat mati kita. Jadi ada mori asli yang dikasih, tapi kalau kita dipakai itu adalah cadangan aja. Cadangan. Bisa diganti-ganti. Cuman Kain yang kafan asli itu maksudnya yang diambil dari kuburan gitu? enggak dibagiin ketika kita Oh itu pengesahan. beli di tukang bahan kan? Iya, tapi dibaginya dari ketika kita pengesahan sudah disiapin kayak gitu loh. Jadi itu punya kita Nah yang asli. kain kafan itu berasal dari mana? Beli. Oh beli. Maksudnya iya. Enggak ada sesajen-sesajen. Gue pikir kain kafan itu gali kubur pak. Enggak. Seserem itu gue udah deg-deg aja gitu. Ya lebih tepatnya kain kapan itu cuman pengingat mati aja sih. Enggak ada Ya. aneh-aneh nggak ada sih. Misalkan ini jimat segala macam enggak. Ketika kemana-mana saya pakai mori ya harus ingat mati kayak gitu. Ngomongin jimat itu. Di PS1 sendiri ada nggak sih jimat-jimat gitu? Nggak ada jimat-jimatan. Kalau di PS1 sendiri nggak ada jimat-jimatan, nggak ada ilmu-ilmuwan segala macam, nggak ada. Ya kita belajar bela diri kuat karena latihan fisik, bukan karena ilmu-ilmuwan. Jadi dia memang belajar bela diri sesuai dengan kodratnya manusia. Maksudnya begini, ketika kita dipukul, Yang make sense aja lah gitu maksudnya. iya ketika dipukul masih merasakan sakit. Gitu. Jangan sampai kita ngelebihin Nabi gitu kan. Nabi aja dipukul masih terluka gitu loh. Jadi sama di PS1 juga kayak gitu. Kalau mau kuat ya latihan keras gitu loh. Supaya gimana perutnya tahan pukul ya gimana, apa sit up, apa dilatih terus menerus ya pokoknya latihan fisik. Berarti nggak ada latihan Nggak ada. ilmu kebal. Gak ada. Kalaupun ada itu dari oknumnya, di ajarannya nggak ada dan melarang keras. Melarang keras, ingat ya. Ilmu-ilmuwan seperti itu. Jadi di PS1 sendiri berarti nggak diajarkan ilmu kebal itu. Melarang, bukan nggak diajarkan. Melarang. Melarang. Berarti misalkan itu ada yang nonton Orangnya. video ini, Orangnya. mungkin pesilat PS1 diajarin ilmu kebal. tenaga dalam atau Nah itu ilmu balik kebal. lagi ke orangnya ya. Udah lepas tangan organisasi. Oke, sorry. Ini kan ilmu kebal ya. Heeh. Nah, ini lagi nih agak sedikit lebih soft lagi. Ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam, oke. Ada nggak? Tenaga Di dalam. PS1 sendiri diajarkan ada nggak? Sebenarnya tenaga dalam sendiri itu saya bingung juga penjabarannya bagaimana sih ya. Kalau saya di dunia olahraga karena saya juga dulu kuliah di olahraga ya. Sportnya. Iya, di dunia olahraga tuh namanya second wind, tenaga kedua. Jadi pada saat kita lelah banget, ketika mau sampai garis finish kita kuat lagi. Nah itu disebut dengan tenaga dalam. Misalkan nih ketika kita lari dikejar anjing bisa ngelompat tinggi. Nah itu disebut tenaga dalam. Itu kayak hipnoterapi nggak sih? Iya, suges. Suges kan? Gue pernah Tapi- belajar tuh. Kalau tapi nggak ada hipnoterapi gue pernah misalkan- belajar. Dia tetap tenaga dalamnya misalkan mukul ya tetap harus kena sentuhan. Enggak gitu enggak juga. enggak. Itu Enggak tenaga yang- dalam versi saya. Laduni itu Enggak ada di PS1. nggak ada ya. Nggak Oke. ada. Jadi kalau nggak ada orang yang mental itu Nggak belum ada. nyentuh udah mental gitu. Enggak ada. Nah itu saya juga aneh juga kayak gitu ya. Ya saya nggak ngerti juga. Saya belum pernah menemukan yang secara langsung ya. Jadi saya tidak bisa mengomongkan itu ada atau tidak karena saya nggak pernah bertemu langsung. Tapi kalaupun memang itu real, wah itu bisa bantu banget ke dunia Iya, iya. peperangan loh. Iya. Anti peluru ditembak terus nggak kena gitu kan. Cuman saya sendiri ya kita nggak Iya, bisa iya, ini iya. kan karena belum membuktikan. Iya, Tapi kalaupun iya. memang ada, kita support loh. Iya. Bantu Iya kita TNI. salut kalau ada men. Iya. Cuman di PS1 nggak ada yang kayak gitu. Oke. Belajar secara fisik intinya kayak gitu. Kuat karena latihan fisik. Jadi yang logis aja lah. Logis saja yang sesuai dengan nalar. Oke. Pokoknya kalau yang nggak sesuai dengan nalar bisa saya jelaskan juga masih. Kalau kayak tadi yang kekuatan second Second win. itu kan bisa termasuk golongan hipnoterapi. Jadi Iya. mindset aja, pikiran lo aja sebenarnya yang dikendalikan itu kan. Ya makanya pikiran dikendalikan tapi kita nggak sadar kalau kita tuh melebihi batas Iya. kekuatannya kita. Kayak kita ngebayangin misalkan kita melompatin parit atau sungai yang
sebenarnya harusnya kita nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kita Tapi ngebayangin tiba-tiba di bisa. belakang ada harimau. Iya, bisa. Nah itu yang Bisa. disebut second wind kalau saya di dunia olahraga ya. Ya mungkin itu Nah. yang tenaga dalam. Kalau kita sih silat visualisasi. Jadi membayangkan yang suatu hal yang positif lah pada diri kita. Dan itu butuh. Tadi kan gue sempat denger tuh yang statement dari lo bahwa ketika seorang warga PSHT ketahuan mempelajarin tenaga dalam atau ilmu kebal itu nggak boleh gitu, Iya, dilarang. dilarang keras. Mm-mm. Nah, ketika ketahuan ada warga PSHT yang mempelajari itu gimana? Ya itu balik ke dia sendiri. Jadi PSHT cukup melarang, nggak ada hukuman atau apapun. Jadi tetap yang menanggung ya oknum itu sendiri. Ilmu-ilmu kayak gitu kan bukan cuma di PSHT aja, di agama dilarang belajar kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan ajaran juga. Ya buat apa sebenarnya belajar ilmu-ilmu kayak gitu? Banyak musuh, takut mati. Oke. Karena kan ya kita sudah berjalan sesuai dengan kodratnya kita. Tapi kalaupun dia masih memang belajar, ya dia sendiri yang menanggung sumpahnya dia sendiri. Untuk masuk PSHT itu ada syarat-syaratnya nggak sih? Misalkan harus bawa apa? Gue pernah nonton film nih, agak lucu nih ya. Jadi agak keluar sedikit nih. Nonton film tuh, jadi dia harus pakai bawa jarum, bawa apa gitu. Kalau mau belajar ini, bawa bunga apa sebagai persyaratan bla 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 bla. Oke. Itu di PSHT ada begitu nggak? Di PSHT ada syaratnya. Niat. Niat. Datang memang kalau dia niat latihan langsung, nggak ada syarat apapun. Oke. Yang penting kalau dia niat lakukan. Karena PSHT semua kalangan boleh ya, tidak memandang ras, suku, agama. Mungkin bahkan dia mohon maaf ada kekurangan juga dia boleh latihan. Saya pernah mengepost tuh yang mohon maaf tangannya buntung, kakinya buntung. Dia ikut latihan reguler bisa menyelesaikan latihan tersebut. Jadi balik lagi ke niat tadi. Ya. Banyak orang bilang saya nggak sanggup latihan PSHT karena keras. Ya, karena dia nggak niat. Tapi kalau dia niat punya tujuan, ya apapun itu lakukan. Makanya niat dulu. Masih agak menjadi pertanyaan buat gua nih. Kenapa sih latihan PSHT itu harus sampai tengah malam? Oke. Sering kan? Ya. Sering kan? Ya. Bener gak sih gua? Betul. Gue pernah ngeliat soalnya. Sampai tengah malam, sampai udah nguap-nguap Sampai subuh tuh. bahkan ada. Nah, sampai subuh malah. Nah, itu gimana bro? Sebenarnya kalau latihan sendiri, Lo kan atlet nih, pasti tahu dong kenapa gue tanya ini. iya paham, Sebagai lo atlet. paham. Karena saya juga sebenarnya ya ada suka nggak sukanya juga ya. Masalah latihan itu sendiri nggak ada kewajiban harus latihannya malam. Kesepakatan pelatih juga, mungkin pelatihnya sibuk ya. Dan mungkin pada saat itu siswa-siswanya juga kalau sore atau siang kerja, mungkin dipindahin malam. Dan kesepakatan sih lebih kayak gitu. Nah masalah waktu ya balik lagi ke pelatih. Kalau saya juga nggak suka lama-lama juga, takutnya nggak efisien juga ya. Ya semua balik ke pelatih, nggak ada keharusan waktunya harus lama atau tidak. Kalau dia sanggup satu hari satu malam terserah pelatih sama siswanya. Ya tapi kalau kita atlet kan ngerti lah, kita latihan 2 jam aja udah capek banget kan. Wah. 1 jam aja kalau dilakuin maksimal udah teler gitu kan. Tapi di PSHT sendiri banyak materi, bukan cuma fisik doang. Ada kerohaniannya atau keesahannya, ada senam, ada jurus. Apakah itu works bro? Gimana? Kan kita tuh belajar maksimal tuh 2 jam. Maksudnya kalau sampai berjam-jam panjang gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah masuk ke otak bro? Balik lagi ke orang-orangnya juga. Maksudnya masalah masuk. maaf banget. Ini saya sebagai orang awam gitu, penasaran gitu. Iya. Ya kalau masalah masuk atau tidak, selama ini masuk-masuk aja mereka. Dan bahkan ada teman gua nih atlet, dia bilang ke gua, banyak ininya bro, lama di ceramahnya bro. Iya, itu kita di ini dulu gitu. Kalau latihannya nggak lama, tapi kita di siraman rohaninya lama banget gitu. Ngantuk mungkin ya. Iya ngantuk. Jadi ya, tapi gue denger curhatan dari temen nih gitu, yang atlet paham. juga gitu. Makanya pelatih di sini juga harus mengerti ya, jangan ingin dimengerti saja. Kalau saya sendiri lebih suka latihan itu tidak malam. Ya tapi balik lagi terserah ya. Karena kenapa? Karena malam kan memang jadwalnya istirahat. Ya tapi karena kalau memang kesepakatannya sama-sama bisanya malam, punya ya waktunya cuma malam. Dan mungkin dalam 1 minggu itu dia bisanya misalkan 1 kali diperpanjang durasinya. Jadi materinya gitu. ditumpuk di satu hari itu. Oke. Jadi seperti itu sih Iya, lebih tepatnya. Dan mungkin untuk mengakali nih buat pelatih-pelatih ya, mungkin pada saat dia
ngasih materi keesahannya di akhir. Kalau saran saya lebih baik ketika ngasih materi yang kerohanian lah kita sebut ya. Keesahan itu di awal aja sih. Karena apa? Biar nggak ngantuk. Kalau kita fisik dulu atau asdawar dulu udah capek diceramain, wajar ngantuk. Ini mungkin masukan ya dari saya. Sharing lah gitu. Sharing atau enggak ada materi yang khusus kerohaniannya aja. Besoknya fisik Baru gitu. fisik. Besoknya jurus. Dan itu kayaknya akan lebih efektif. Ya, itu boleh balik lagi ke pelatihnya sih. Ya. Kalau dia mau numpuk langsung satu sekaligus ya terserah. Tapi kalau gue pribadi dikit muntah sih gue. Gue dikasih banyak. Tapi selama ini mereka masuk aja sih. Ya, hebat sih. Salut gue. Kalau gue pribadi nih dikasih ya gue 2 jam gue udah ngayal tuh, udah kemana-mana otak gue. Apalagi malam. Udah mikirnya udah enggak tuh. Gue sholat aja berapa menit doang tuh udah kadang pikiran kemana-mana gitu. Ya balik lagi sih ke orang-orangnya juga. Cuman kalau kita sudah menjalanin bisa gitu loh. Oke. Di informasi yang gue dapat waktu kecil dulu nih. Oke. Kalau udah ikut PSHT nggak boleh lagi belajar bela diri lain. Apakah saya salah dapat informasi apa gimana nih? Salah. Jadi Salah. kalau saya pribadi ya, memang kadang balik lagi ke oknumnya ya. Sebenarnya di PSHT itu nggak ribet. Terkadang orang yang sering mempermasalahkannya. Orangnya di PSHT itu nggak ribet ya. Yang namanya kita mencari ilmu ya nggak apa-apa selagi tidak merugikan organisasi. Bila perlu ketika kita mendapat ilmu itu kembangkan di organisasi, itu menjadi lebih baik kalau menurut saya. Nggak ada keharusan harus silat-silat aja, enggak. Kita nggak boleh fanatik ya. Memang kita juga butuh kayak di MMA juga misalkan. Di MMA nggak harus kita striking aja nih. Kita harus belajar bawah juga, kuncian wajib, juga bro. ya wajib kan makanya. Iya. Nah, jadi nggak boleh fanatik kayak gitu. Dan nggak ada harus dilarang enggak. Terkadang oknum yang sering mempermasalahkan. PSHT itu nggak ribet, orangnya yang suka mempersulit. Dan dulu gue juga punya kekhawatiran itu. Aku belajar PSHT kan aku pengen belajar Brazilian Jiu-Jitsu juga, jadi nggak bisa nih. Pengen belajar Taekwondo juga, jadi nggak bisa nih. Jadi tapi sekarang nih pas ngeliat kayak sosok Mas Wardi itu, Mas Wardi belajar BJJ loh, Mas Wardi belajar Muay Thai loh, boxing belajar loh. Berarti kan boleh. Wah, sedangkan gue lahir di kampung silat gitu loh, yang silatnya tuh kental banget gitu. Waduh. Makanya ditanyain dulu langsung ke orang yang berlatih, jangan cuman katanya. Suzon berarti nih. Iya. Ya tapi gue sempet nanya apa orang yang langsung sih. Aduh. Ini bisa dihitam nih kalau saya telepon ini ini. hitam semua nih. Hitam nih. Ampun, wah, masanya banyak. Enggak, kalau saya sih menggunakan masa itu dengan suatu hal yang positif. Jika saya ada masalah ya, jika itu menyangkut paut pribadi, saya pribadi. Tapi jika ada apa yang harus saya lakukan ini menyangkut paut dengan hal-hal yang baik, saya ajak dulur saya. Jadi persaudaraan itu untuk kebaikan. Iya. Jangan yang negatif malah. Jangan yang negatif. Apalagi sudah membawa di masyarakat atau media sosial. Pinter-pinter juga kita filter ya apa yang harus kita share itu. Balik lagi ke oknum sih. Iya. Nah, ini oknum nih menarik nih. Masih kita balik lagi ke Tugu karena gue ingat lagi nih. Jadi kayak gue penasaran nih kan, Tugu kan berdiri nih. Yang rusak tuh siapa kira-kira? Ya yang rusak pasti oknum lah. Jadi sebenarnya masalah intern ya kayaknya. Mungkin masalah intern antar organisasi, bukan masalah organisasinya, intern orangnya nih. Ya. Mungkin dia nggak kesampaian atau nggak berani sama orangnya. Jadi sebel sama organisasinya. Tugu yang jadi sasaran. Makanya disebut pendekar Tugu. Beraninya sama Tugu. Kalau memang berani ajak orangnya, panggil sini kita duel, sudah salaman. Itu lebih keren itu. Bela diri yang bela sesungguhnya. diri. Daripada kamu kalah manggil orang, saya kurang respect kayak gitu. Bela diri ya itu pembuktian ya kan? Iya, pembuktian. Atau enggak kalau memang sportif, ayo kita ke pertandingan. Nah, itu lebih terbukti lagi dan sah. Dan lo diakuin banyak orang ya enggak? Iya, dan enggak mati dia. Iya. Dibalut dengan aturan yang udah aman, safety gitu. Iya. Kalau mau bersaing, bersainglah secara prestasi. Ngapain bersaing di jalanan? Ya, menjelekan organisasi. Terus juga menang kalah kita ngobatin.
nggak ada dapat apa-apa. Kalau dia di pertandingan mungkin kalau dia menang nama organisasi jadi baik. Ya. Ya plusnya kali dia bisa dapat bonus gitu kan untuk dia sendiri. Ya. Ya banyak lah kalau kita berprestasi, mungkin Mas Adi sendiri udah tahu lah kalau kita berprestasi mungkin masuk sekolah lebih gampang. Kan ada nilai plus. Mungkin kalau dia berprestasi Jadi PNS lebih gampang, Iya. jadi angkatan lebih gampang. Iya itu tadi kan Iya, iya, militer kan. Iya. Ya, kayak gitu. Daripada di jalan mana ada sertifikat jalanan gitu. Ya. Saya punya sertifikat tarung jalanan, bisa nggak? Siapa yang ngasih? Kita nggak bisa ada. Kalau ada bilang License-nya nggak jelas. coba lo atlet buktikan di jalanan. Gimana cara pembuktiannya gitu loh? Apakah kita harus nantangin orang? Nggak ada kan kayak Atlet gitu. disuruh di jalanan dia mikir 1000 kali, Pak. Iya ngapain? Badannya tuh aset. Kalau dia kenapa-napa di jalan, Betul. lebih think smart gitu. Ya, lebih males lah ngapain kayak Iya. gitu ribut-ribut biasanya kalau atlet sih. Bener. Nih menurut pandangan lo nih, seseorang belajar bela diri itu harus dibuktiin gak sih? Harus skillnya. Hmm. Jadi gini ya, contoh saya nih pelaku pesilat karena saya pencak kan. Saya sering melakukan tutorial bantingan, tutorial aja ya, atau teknik tendangan. Saya kalau nendang target kenceng banget, ya. Banting orang kalau tutorial kenceng banget. Nggak pernah sparring, ya, nggak pernah praktek. Apa kita bisa membuktikan? Yes. Belum tentu. Teknik yang kita bagus tadi, yang dilatih tadi kalau Dan nggak pernah sparring pun dipraktekin. kadang malah belum tentu bisa jadi tolak ukur. Iya. Tolak ukur yang sebenarnya adalah pertandingan. Setuju nggak? Setuju. Dan Gitu. kalau sparring tuh kayaknya juga masih kita ngatur lah, nggak full 100%. lebih low lah ya. Kalau kita nggak kita lepas power 100%. Apalagi yang pasti lawan sparring kita tuh adalah teman kita, nggak mungkin kita cederain sepenuhnya. Iya. Tapi kalau di pertandingan kan enggak. Kalau bisa kita kawin kan gitu. Seneng banget ngawin ini. Ya memang ya kalau cepat bisa ngapain harus lama ya. Ini juga kan banyak fenomena-fenomena nih. Wis, fenomena. Gue nggak enak mau nanyanya. Apalagi nih. Ini Nah. kayak banyak banget undang-undang ini. Banyak Kayak banget. ini tempat masalah kayak di sini. Lu tuh sebagai edukasi buat gua, bro. Oke, Dan siap, buat siap, teman-teman siap. Zenwalkers nih, Siap. gitu. Gue nih orang awam banget kalau di dunia silat. Bener-bener gue penasaran banget sama silat ini. Oke. Bela diri asal negara gua, tapi gue belum pernah belajar. Nah, ini kebangetan nih. Katanya pecinta bela diri nih. Itulah. Tapi bela diri sendiri kok nggak diikutin. Gue sedih, bro, sebenarnya, bro. Fenomena yang terjadi sekarang nih, banyak orang mengajarkan bela diri, menjadikan dirinya sebagai master lah. Tapi tanpa bukti. Bukti yang dimaksud adalah seperti tadi barusan yang kita omongin. Itu gimana menurut Mas Denny WW? Kalau situ sih ya balik lagi ke orangnya ya. Ya kalau saya pribadi, saya sebagai atlet ya saya harus buktikan. Dan sudah dilihat orang kayak skillnya saya berani membuat tutorial bantingan, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya tampilkan. Saya misalkan nih ada orang request misalkan self defense ya, bisa aja saya lakuin. Cuman saya ngeri untuk pertanggungjawabannya. Oke. Bisa aja kalau saya mau. Ya, Ya semua orang bisa hebat loh depan kamera. Ya, betul. Gini aja bisa mental. Itu poinnya sih. Ini kayak samar-samar masih pembahasannya, bro. Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Ya itu gue sebenarnya juga apa ya? Ya gimana ya, agak-agak lucu sih. Maksudnya muncul orang. Tapi kalau di PS1 sendiri nggak ada namanya master, adanya. Nah ini nih gue belum nanya nih, gue pengen nanya ini. Apa lagi? Di silat itu ada julukan master apa enggak? Saya kurang tahu. Tadi kan sih. lo sebut PSRT nggak ada julukan master. Nah ini gue itu salah satu yang gue pengen tanyain. Di silat nih umumnya dulu deh, jangan khususnya dulu yang PSRT deh. Iya. Di silat tuh ada nggak sih julukan master? Kalau silat sih saya nggak ngerti ya, balik lagi ke perguruan masing-masing. Tapi setahu saya kalau bukan setahu saya memang kalau di PS1 itu nggak ada julukan master. Ya pencak silat kan Indonesia nih, paling bahasanya Indonesia semua. Mas, adik, kakak, ya bahasanya mudah lah. Tendangannya juga bahasa Indonesia semua. Kalau silat sendiri itu kan yang mewadain atau yang menggabungkan semua silat di satu organisasi itu apa namanya? IPSI. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, di IPSI itu sendiri ada nggak sih dipanggil master gitu? Nggak tahu juga ya saya. Saya belum pernah dengar. Belum pernah denger. Kalau Sejauh di ini IPSI, lo ya, IPSI. melintang di dunia persilatan nih, lo udah ikut kompetisi berapa kali, udah Ya, warga. kalau di IPSI ya.
Kalau di IPSI ya saya belum pernah dengar. Kalau Belum pernah misalkan yang coach masternya ini saya nggak pernah dengar. Tapi ya balik lagi ke perguruannya. Kalau perguruannya ada ya kan yang mengatur perguruan tersebut. Julukan tertinggi di silat tuh apa sih? Untuk kalau di ini kan Grandmaster gitu. Paling pelatih, Pelatih udah paling tinggi. Sesepuh. gitu sih paling tertinggi tuh. Kalau di kita ya bahasanya Indonesia sesepuh gitu. Ya. Ya kalau di PS1 karena tujuannya adek, kakak. melestarikan budaya, tradisi, iya. culture. Kalau pakai istilah-istilah yang kayak master gitu kayaknya udah internasional dia. Dia udah bela dirinya udah internasional mungkin ya. Ya mungkin orang lain yang menjulukin mungkin. Dari bela diri lain mungkin yang menjuluki. Anda cari aman, Bos. Ini cari aman gimana? Dari tadi gue pressure nih. Ini emang mau mancing-mancing atau gimana ini? Gue dari tadi tuh udah gue press. Kalau lo main fight itu udah gue kurung lo. Digiring. Tetep aja lo ngeles kayak baje, Pak. Ya saya membahas ya seputar ruang lingkupnya saya yang saya ketahui. Iya. Dan lo punya kapasitas itu untuk menjawab, men. Ya saya menjawab yang memang di tempatnya saya dong. Ya. Saya nggak bisa menjawab dengan ranahnya orang lain. Tapi setahu saya kalau di pencaksilat ya namanya Indonesia, bahasanya juga Indonesia. Menarik sekali. Ini banyak banget undang-undangnya. Tapi ngeri-ngeri sedap juga ya pembahasan ini. Nanti kita kasih timer biar kita nggak dipotong-potong videonya, bro. Jadi kita pakai menit, bro. Saya dicari orang ntar ini. Tenang, masa saya banyak. Saya banyak. Iya. Itu andalannya Mas Wardi itu. Dikit-dikit mau gue masa lo. Anjir. Lord. Tapi lo masa kita tuh dipergunakan untuk kebaikan. Kayak ini nih, sisi positifnya nih. Contohnya. Saya nih ibaratnya merantau di sini. Nggak ada misalkan keluarga di daerah sini ya. Orang tuh berebut Mas Denny sini aja, nginep sini aja. Jadi ini yang membuat saya bangga, wah luar biasa banget ini. Itu saudara gitu. Iya. Jadi itu persaudaraan itu. Di gimana ya? Diservis banget gitu loh. Padahal sebelumnya kita tuh nggak kenal dengan dia gitu loh. Jadi Mas Denny pergi ke Jakarta nggak ada keluarga kandung nih, nggak ada keluarga beneran nggak ada. Tapi Mas Denny punya keluarga PSHT. Iya. Nah di situ Mas Denny bahkan nggak ngontek Mas Denny. Nggak ngontek. Dia tahu juga saya bingung. Gue nih lagi nyari rumah, nggak begitu. Gue nyari tempat tinggal buat nginep malam ini. Nggak sama sekali. Bahkan saya sendiri nggak enakan orang. Nggak usah Mas, biar saya nyari penginapan aja kayak gitu. Justru malah Mas Denny itu dikejar-kejar. Iya. Mas di rumahku aja, di rumahku sini. Nah, saking gitu. itu yang buat saya nggak enak ya. Ya udah ini. Kayak gini kan ini saya nginep di tempatnya dulur ini. Ya udah Mas, saya kesana gitu loh. Dan kemarin kan saya ada kegiatan di Cibubur, misalkan lagi ada syuting di situ. Dia Sherlock tempatnya. Sebenarnya saya aja yang nyamperin ke tempat yang dia suruh nginep. Mereka yang jemput dari ke tempat itu lagi. Masya Allah. Jadi 2 kali kerja sebenarnya. Mas, kenapa repot-repot? Saya aja yang nyamperin kayak gitu kan. Luar biasa. Sudah nganter pulang mereka. Jadi cuman buat jemput doang. Rame lagi. Iya. Kayak diarak saya, Mas. Masya Allah. Itu yang dibilang saudara yang sesungguhnya dalam hal kebaikan. Nah positif. ini yang maksud saya saudara itu yang kayak gini. Ini wajib sih, Mas Denny ini wajib bersuara terus sih menurutku. Harus. Hal-hal kayak gini yang harus diedukasikan ke teman-temannya. Buat dulur juga, kadang mungkin dulur juga ya ada pro kontra juga. Ya tetap kalau memang salah ya salah gitu kan. Balik lagi ke Tugu nih. Tadi kan kita belum kelar-kelar nih bahas Tugu. Mau lari kemana lagi? Jadi ke Tugu lagi ya? Seru banget gitu. Kayak memang kampungnya beliau ini Tugu semua ya. Iya gitu. Jadi kapan lagi kan gue nanya gitu. Sama yang berkompeten gitu. Yang maksudnya memang bersuara. Siap. Ya lo memang menjalanin itu gitu. Balik lagi ke Tugu. Kalau ketahuan siapa yang mencoret Tugu itu, apa yang terjadi? Ini balik lagi ke oknum masing-masing ya. Kalau dari saya pribadi, jika ketahuan ya mereka harus bertanggung jawab. Tanggung jawab tadi dia harus ganti atau membuat ulang kan. Ya harus, kalau enggak serahkan ke polisian kayak gitu. Ada negara hukum. Jangan kita main hakim sendiri. Kalau saya sih kayak gitu. Ya cuman kadang orang juga mungkin kesel ya, langsung dihajar gitu. Ya. Terus kalau kayak Tugu itu sendiri itu sebenarnya punya tanah pribadi yang dipakai untuk Tugu,
atau memang tanah umum yang dibangun tugu? Nah, kalau itu sendiri saya kurang ngerti juga ya. Karena di Palembang sendiri tuh nggak ada. Nah, Nggak ada. Jadi saya kurang Iya, tahu, iya. nggak bisa jawab kalau yang itu ya. Tapi yang saya tahu, yang pernah dengar, pembuatan tugu itu ya lumayan juga. Sampai ada 10 juta, 20 juta kayak gitu. Nah, kalau Iya, masalah tanahnya nggak kurang ngerti saya. Iya. Gua rasa yang punya pertanyaan kayak gitu tuh bukan gua doang. Nah, Iya, di sini kan iya, paham. kita Jadi, bisa mengedukasi banyak orang. sebenarnya pertanyaan ini mewakilkan suara orang-orang juga. Iya, tepat. Dan memang harus dijawab Mm. biar nggak kita salah paham. Di PSHT itu sendiri kan tentunya ada rules ya, ada aturan-aturannya gitu loh. Misalkan orang PSHT melanggar aturan itu apa hukumannya sih? Terus sanksi terberatnya tuh apa gitu? Misalkan sampai orang itu melakukan hal kriminal gitu loh. Kejahatan gitu ya. Heeh. Di PSHT sendiri ada sanksinya nggak? Sebenarnya kalau di PSHT sendiri, ketika orang itu melakukan kejahatan ya, itu kembali lagi ke hukum, karena kita nggak bisa melawan hukum. Biarlah hukum yang berbicara, ya salah tetap salah. Tapi sebagai warga PSHT, dia nggak akan dikeluarkan. Tetap dia, maupun dia jahat jelek, dia tetap warga PSHT. Kan tentunya ada rules di PSHT Iya. kan, ada aturan-aturannya kan. Itu ada nggak bang? Iya, ada aturannya ya, sesuai sama kayak agama. Kayak undang-undangnya lah, pasti ada dong iya, di ada PSHT. ART-nya, Ada ART-nya. ada. Ya kalau memang dia melanggar, dia sendiri yang menerima sanksinya. Kayak maksudnya antara dia sama Tuhan kayak gitu. Oke. Nggak ada misalkan dari organisasi sendiri memberi hukuman, nggak. Sampai misalkan contoh, lo udah blacklist dari PSHT, nggak boleh lo Nggak. ikut PSHT lagi. Dia sampai mati pun dia tetap warga PSHT. Kecuali ada nih, dia mengundurkan diri. Mungkin menurut dia, saya nggak semasukan nih, saya ngundurin diri, materai. Udah, dia sah keluar dari PSHT. Tapi kalau dikeluarkan, nggak. Contoh nih misalkan, Mas Denny kan PSHT nih. Terus habis itu Mas Denny belajar juga silat, Bela-belain. perisai diri atau Oke. tapak suci atau merpati putih. Itu ada sanksinya nggak? Sebenarnya kalau sekedar belajar aja, sharing nggak masalah. Asal jangan Sharing. kita, jadi ada memang di suatu perguruan tuh kesakralannya, misalkan kayak jurus itu jangan kita menghafalnya, pembukaan kayak kan, itu ada hak paten dia Ada masing-masing. hakinya. Iya, tapi kalau misalkan sekedar teknik itu nggak masalah, karena teknik bersifatnya umum. Nah ini yang sering saya share nih di video tutorial, itu teknik, karena teknik semua perguruan dan bahkan bela diri mungkin hampir sama. sama-sama tendangan. Jadi itu bersifat umum. Yang membedakan mungkin jurusnya. Nah jurus ini untuk menghafal Jurus dia pakemnya di itu perguruan. sendiri ya? Pakemnya sendiri gitu. Itu yang nggak boleh dipelajari. Tapi selagi dia bentuknya teknik, nggak masalah. Oke. Sama kayak gini nih, mungkin orang juga banyak memprotes dengan saya nih, Mas ini kok itu share teknik-teknik, kan itu kan dari PSHT. Saya jelaskan nih, saya sebagai pelatih, apalagi saya orang IPSI ya. Contohnya gini, ketika kita menjadi pelatih IPSI ya, yang dilatih itu bukan satu perguruan, banyak perguruan. Kalau kita nggak boleh mencontohkan, gimana kita mau memberi materi sama atlet-atlet kita yang beda perguruan tadi? Make sense. Ya jadi kita nggak boleh fanatik, harus terbuka nih. Ya. Buat dulur dia mungkin banyak-banyak silaturahmi supaya kita nggak terlalu fanatik. Kita harus bisa membedakan mana suatu yang berbentuknya privasi, mana yang umum. Dan insya Allah apa yang saya buat di channel saya itu berbentuknya umum semua. Yang privasi nggak ada saya buat. Boleh kalau mau berdebat dengan saya silakan. Wih, Ya ke DM gentleman saya. sekali. Ya, Jadi yang boleh di-share itu adalah teknik-teknik umum. ya yang bersifat umum. Berarti punya rahasia teknik dong. Ada, pasti. Oke. Setiap perguruan punya lah sakralnya masing-masing. Tapi mungkin ada juga di suatu perguruan semuanya nggak rahasia. Ada juga yang seperti itu. Balik lagi ke perguruan masing-masing. Jadi ada yang mungkin dia umum semua. Dia mau nge-share jurus-jurusnya nggak masalah. Itu aturan dia. Jadi setiap perguruan punya aturan masing-masing. Ini seru juga nih. Ini seru nih. Gue pernah lihat tayangan di YouTube nih. YouTube nih. Jadi dia kayak ditanya kayak sandi-sandinya PSHT gitu, dan dia nggak bisa jawab. Kode. Terus Oke. dites diajak sparring. Wah, warga Dan gadungan. ternyata warga hasilnya gadungan nih. itu mungkin. Apa? Warga gadungan. Warga gadungan itu gimana tuh? Sebenarnya ya di PSHT sendiri itu pasti akan ketahuan warga gadungan. Ya, maupun dia berbohong akan ketahuan gerak-geriknya. Ya, pokoknya banyak lah tata cara dan pasti ketahuan.
dia dari mana, bisa nggak jawab nih, dari ranting mana, cabang mana. Misalkan dari cabang itu besar, misalkan Palembang cabangnya. Palembang, kamu rayonnya di mana, ketuanya siapa, itu bisa dicek semua. Saya juga misalkan dulur nih ada di sana ngaku-ngaku ya Palembang, nanyain saya, Mas Denny, ketua cabang Palembang benar nggak ini? Ya dia diinterogasi ya, jadi cari tahu, pasti ketahuan. Dan itu nggak bisa bohong. Dan yang keren di sini tuh ada sandi-sandinya itu loh. Iya, itulah itu yang rahasia. Iya. Itu yang nggak boleh di-share. Itulah. Itu yang keren. Jadi pertanyaannya tuh semacam kayak sandi gitu ya. Iya, jadi Oke. pasti ketahuan. Oke. Saya yakin ya. Dan ada juga nih ya, dia nyamar itu bahkan sudah lama banget ya. Sudah menjadi ketua cabang bahkan. Udah lama banget berapa tahun dia baru ketahuan, Keungkap, kebongkar. Jadi kan mungkin orang kalau udah tua gitu kan nggak mungkin lah bohong, ternyata ketahuan juga. Iya. Dan itu punya kartu identitas nggak sih? Ada kartu anggota. Oke. Jadi misalkan ditanya ada nggak KTA-nya, kalaupun mungkin hilang gitu ya, tapi tetap bisa ditanya lagi. Banyak caranya tuh dan ketahuan. Saya jamin ketahuan kalau ada warga gadungan ya. Oke, ini kan dari sisi bisnis nih. Kayak kaos gini kan banyak banget dijual di luaran sana. Iya. PSHT itu kan. Yang menjual itu apakah harus ada izin dari PSHT pusat itu sendiri atau memang dijual bebas dan siapapun boleh pakai? Ya, kalau di PSHT sendiri itu tidak dijual bebas ya, kecuali misalkan kita nempa, tetap dia nggak boleh menjual. Misalkan nempa nih sama orang ya, sama orang Nempa ya, itu maksudnya apa masuk nempa itu gimana ya? Bikin Bikin ya. Bahasanya nempa ya. Tukang pandi Bahasa Palembang ya, lupa saya. Ya, pokoknya gitulah ya. Bingung gue. Jadi kalau bikin misalkan sama orang ya tetap dia orang itu nggak boleh jual, tetap balik lagi ke orang, apalagi orang awam yang jualnya secara legal gitu ya, itu nggak boleh. Dan memang untuk logo PSHT sendiri itu ada hak patennya, nggak boleh sembarangan orang memakainya. Jadi kalau orang sembarangan produksi boleh masih? Nggak boleh, Harus ada izin. Harus ada izin dari pusat. Dan misalkan nih ada jual di online, yang membeli pun harus menunjukkan KTA-nya. Kalau nggak bisa. Tapi ya sebaiknya beli secara langsung ya, jadi tahu ini memang warga atau bukan. Jangankan orang lain, siswa PSHT pun nggak boleh. Jadi murni lambang PSHT itu hak patennya punya warga PSHT, warga SH Ternate. Dan yang boleh jualan itu produk-produk itu sendiri warga SH Ternate. Warga. Dan itu semua warga boleh jualan itu. Boleh. Oke, kayak misalkan seragam. Iya. Itu kan sebuah hal bisnis, kita ngomong bisnis ya misalkan. Tapi nggak semua perguruan loh ya. Tapi di PSHT dia ada hak patennya. Ini kalau perguruan lain bebas-bebas aja kali ya. Ya takutnya disalahgunain gitu loh. Karena kan PSHT yang terkenalnya persaudaraannya nih. Ketika dia pakai kaos ngaku-ngaku gitu nih. Pintar juga sebenarnya para sesepuh dulu tuh. Itu gue sering lihat banyak banget di jalanan pakai orang pakai kaos PSHT itu banyak banget, itu membuktikan bahwa PSHT itu ada di mana-mana. Betul. Gitu. PSHT nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya. Mas Denny tahu nggak berapa jumlah warga PSHT di seluruh dunia?